Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita belajar tentang teori dan konsep terbentuknya perilaku. Kalau kita diskusi terkait perilaku, dari mana perilaku itu timbul, misalnya ada orang yang hari ini tawuran misalnya, atau kemarin yang sempat viral di Indonesia itu kan demo misalnya, kemudian ada yang menjarah di rumah-rumah yang kemarin sempat viral itu dan lain sebagainya. Sebetulnya perilaku itu dari mana timbulnya? Kenapa mereka menjarah? Kenapa orang demo? Kenapa orang tawuran? Kenapa orang mencuri? Ya, sebetulnya kita bisa mengevaluasi kalau orang itu melakukan penjarahan waktu beberapa bulan yang lalu, itu berarti ada stimulus yang menjembatani mereka melakukan itu. Ya, tidak mungkin mereka melakukan penjarahan, melakukan demonstrasi, tapi tidak ada stimulus yang ada. Sehingga semua perilaku Anda hari ini belajar, hari ini mendengarkan kuliah, hari ini Anda menulis, hari ini Anda mencatat semua apa yang disampaikan dosen, hari ini Anda mencoba untuk membuka buku, membuka jurnal, pasti ada stimulus yang membuat Anda melakukan itu. Ya, misalnya Anda memang ingin mendapatkan keahlian di bidang psikologi, ingin lulus di bidang psikologi, dan lain sebagainya. Sehingga semua perilaku manusia itu timbul karena memang ada penyebabnya. Ya, Anda disukai, tidak disukai, dibenci, ya, merasa bisa berempati dengan orang lain, ya, itu semuanya pasti ada stimulus. Anda bisa dicintai oleh orang lain, Anda mencintai orang lain, itu semua perilaku yang akan dipelajari dalam psikologi. Baik, pelaku individu itu tidak muncul dengan sendirinya, sehingga secara teoritis pasti ada stimulus, baik stimulusnya internal maupun eksternal. Ya, seperti awal belajar kita dahulu, kita mempelajari tentang manusia itu diberi bekal cipta kognisi, rasa, afeksi, dan psikomotorik. Kognisi kan di sini, bagaimana kita memiliki modal secara pikiran, bagaimana berpikir, merasakan, ya, dan juga karsa atau psikomotorik. Sehingga stimulus dari internal maupun eksternal itu pasti akan mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya orang akan berperilaku, ya, menjadi orang baik itu dari internal. Memang saya ingin menjadi orang yang berbudi pekerti yang luhur. Eksternalnya orang sekitarnya juga mendukung untuk berperilaku baik. Itu jadi antara internal dan eksternal itu bisa menjadikan kita perilaku yang positif, ya. Itu perilaku yang baik. Misalnya belajar itu merupakan perilaku juga. Bagaimana kita menggabungkan cipta yang dimiliki, modal-modal yang dimiliki kita seperti kognisi, afektif, dan psikomotorik bersama-sama mencoba berpikir apa itu teori, misalnya motivasi, merasakan motivasi, dan bagaimana mengimplementasikan itu dalam bentuk psikomotorik. Baik, nah kaitannya dengan perilaku terhadap stimulus, tadi saya katakan ada stimulus internal dan eksternal. Muncullah stimulus itu dari luar dan dari dalam, kemudian organisme itu kita akhirnya ada respon, dan itulah akhirnya menjadi sebuah perilaku. Misalnya di dalam sebuah kelas, ya, di dalam ruang kelas itu mahasiswanya rapi, sopan, sabar, rajin, aktif, itu stimulus, sehingga membuat saya sebagai organisme di sini menjadi sangat semangat mengajar, ya, bersemangat bertemu teman-teman semuanya, sehingga memberikan respon dalam kelas. Kita sama-sama berperilaku yang positif, sama-sama semangat,
untuk belajar bersama-sama. Ya, jadi di A sampai Z sama aja saat kita seperti yang kita bahas di kelas bahwa masalah-masalah cukup besar di usia Anda adalah masalah relasi lawan jenis. Ya, misalnya kita diperhatikan oleh orang lain, misalnya yang mbak-mbak diperhatikan cowok-cowok, begitupun sebaliknya, ya seneng nggak rasanya diperhatikan? Seneng. Ya, stimulusnya eksternal, dari internalnya seneng. Organisme itu Anda saat ini Anda merasa sangat bahagia karena diperhatikan. Responnya itu seperti apa perilakunya? Senang, bahagia, cengar-cengir, ya itu perilaku yang muncul dari diperhatikan oleh orang lain. Nah, menurut teori dari Bandura, ya interaksi behavior person and environment, ya. Jadi 3 trilogi ini tuh tidak bisa dipisahkan teman-teman semuanya. Ya, antara perilaku manusia, orangnya, dan juga lingkungannya itu saling mempengaruhi. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, contoh orang yang baik, ya, lahir di lingkungan yang mendukung, ya, maka perilakunya juga akan baik, ya. Namun kalau orang baik lingkungannya tidak mendukung, ya perilakunya juga akan terpengaruh, ya. Begitupun sebaliknya, tiga-tiganya saling pengaruhi, ya. Orangnya rajin, suka belajar, tapi ternyata lingkungannya tidak ada yang mendukung, semuanya mengajak malas-malasan, mengajak tidak belajar, nongkrong terus. Ya ngapain sih kuliah belajar? Kuliah itu kan sistemnya SKS, sistem kebut semalam, ya. Jadi kalau mau ujian baru belajar itu salah, ya. Itu salah. Jadi kuliah itu justru belajarnya tiap hari, ya, dan aplikatif, ya. Anda sudah di lingkungan yang environment-nya baik, di USB itu lingkungannya sudah bagus, sudah baik, ya, budaya kuliahnya sudah bagus, interaktif, semua dosennya juga melek teknologi dan menggunakan metode-metode belajar yang sangat interaktif, ya, nggak monoton, ya. Jadi kalau lingkungannya sudah baik, kemudian Anda itu orang yang semangat belajar, ya nanti outputnya itu akan menghasilkan perilaku-perilaku yang positif dalam belajar, ya, sehingga tidak disadari IPK-nya bagus, nilainya bagus, ya, kemudian cepat lulus, ya, 3,5 tahun lulus bersama-sama satu angkatan, kan keren tuh, ya. Ya itu sehingga menurut Bandura trilogi ini sangat penting untuk diperhatikan dan saling terkait, tidak saling terpisahkan. Ya. Nah, teori perilaku diantaranya dari beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang biologis, yaitu merupakan suatu kegiatan maupun aktivitas organisme kita, ya, yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tidak langsung seperti apa, ya? Anda berpikir bisa kita lihat? Tidak. Tapi manifestasi dari berpikir itulah yang bisa kita lihat, ya. Kemudian dari ensiklopedia, suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungannya, perilaku baru yang terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yaitu disebut dengan rangsangan. Jadi perilaku itu muncul karena ada rangsangan yang menyebabkan dia berperilaku. Dan Noto Atmojo, perilaku adalah suatu aktivitas itu sendiri. Jadi aktivitasnya itulah yang disebut dengan perilaku. Belajarnya itulah perilaku kita belajar. Nah, itu dari Noto Atmojo. Nah, kemudian Feldman, perilaku itu merupakan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek, dari luar kita, ya. Di luar hujan,
kita meresponnya seperti apa, pakai payung, pakai mantel, ya. Kemudian contoh secara perilaku, ada orang yang membenci Anda, ya, Anda akan merespon seperti melawan atau mengalah atau menghindarinya. Ya, itu bisa jadi sebuah pilihan. Bad quick yaitu tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Silakan dipelajari, kita lanjutkan belajarnya di pekan depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.